Shalom, selamat siang Ibu Murni dan teman-teman semua. Pada siang hari ini, kami kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus analisis intoleransi dalam pelarangan ibadah Jemaat Kristen Tesalonika di Tangerang. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Alfani Polber Andreal dengan NIM 2408 1010 1085. Perkenalkan, nama saya Hotdrain Tegasik Simarangkir dengan NIM 2107 1010 1222. Saya Danis Polan Tombolon dengan NIM 2407 1010 1360. Perkenalkan, nama saya Niko Morano Firmasi Torus dengan NIM 2407 1010 1186. Saya Simon Tamunan dengan NIM 2407 1010 1217. Untuk Cornelius berhalangan hadir dikarenakan sakit. Demikian perkenalan kami. Selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang kasus. Kasus pelarangan ibadah Jemaat Kristen Tesalonika di Tangerang merupakan contoh nyata dari kasus intoleransi yang masih terjadi di Indonesia. Kasus ini sendiri terjadi di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, di mana sekelompok warga melarang dan mengusir warga jemaat yang sedang beribadah di rumah kontrakan. Video kejadian tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat umum, termasuk tokoh-tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini sangat disayangkan dan penting untuk dibahas karena di Indonesia yang terkenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama, kasus intoleransi masih saja terjadi. Melalui analisis kasus ini diharapkan mampu untuk mencari solusi dan jalan tengah supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Kronologi kejadian. Kronologi bermula ketika jemaat gereja Tesalonika melakukan ibadah rutin di rumah kontrakan yang mereka sewa. Hingga pada suatu ketika, kelompok masyarakat mendatangi tempat ibadah dan meminta agar ibadah dihentikan karena tidak memiliki izin. Dalam video yang beredar, tampak adanya intimidasi dan olok-olok terhadap jemaat yang sedang beribadah. Warga juga menuntut agar ibadah dilakukan di tempat lain. Hingga kejadian ini terdengar oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat pun melakukan mediasi antara warga dengan jemaat. Hingga mendapatkan solusi sementara, jemaat gereja dipersilakan melakukan ibadah di kantor Kecamatan Teluk Naga. Kasus ini menjadi sorotan karena melanggar hak-hak beragama dan beribadah yang telah diatur dalam undang-undang. Kita masuk ke bagian faktor-faktor penyebab intoleransi umat beragama di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang menjadi faktor-faktor intoleransi umat beragama di Indonesia. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu kurangnya wawasan umat beragama di Indonesia. Kurangnya wawasan antar umat beragama di Indonesia bukan sekedar pengetahuan tentang adanya beberapa agama di Indonesia, misalnya Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tetapi adanya aturan-aturan khusus di dalam agama dan adanya batasan-batasan yang bisa diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Kita ambil contoh terhadap kasus yang kami angkat di dalam studi kasus ini, yaitu adanya kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah jemaat. Contohnya di Gereja Kristen Batak Protestan, adanya yang disebut sebagai pertenjangan yang bisa dilakukan di rumah jemaat. Dan hal ini tidak memerlukan izin khusus dari pemerintah. Tetapi, kurangnya wawasan antar umat beragama lain yang menyebabkan munculnya konflik terhadap kegiatan ini. Masuk ke poin kedua, yaitu ketidaktegasan pemerintah menanggulangi masalah ini. Berdasarkan hukum KUHP nomor 156, yang menyatakan bahwa dilarangnya mengucapkan ucapan kebencian terhadap suatu golongan, terutama agama. Jika melanggar aturan ini bisa terancam hukuman pidana selama 4 tahun. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan realita. Dalam kenyataan bermasyarakat, beberapa kasus ujung-ujungnya adalah klarifikasi dan mediasi, tanpa adanya tindak pidana yang diberikan. Yang ketiga adalah adanya kesengajaan dari beberapa golongan dalam mengutarakan kebencian. Sebagai contoh, dalam beberapa kampanye penguasa wilayah, sering terjadinya isu-isu agama yang diangkat. Hal ini tentunya bisa memicu timbulnya konflik intoleransi dalam umat beragama di Indonesia. Dampak intoleransi tersendiri ada dampak psikologis, dampak sosial. Dampak psikologis yang didapatkan oleh jemaat yaitu adalah rasa tidak aman, rasa terancam atau terintimidasi, dan juga rasa tidak nyaman dalam beribadah. Hal itu juga menyebabkan jemaat akan takut melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Dampak selanjutnya ada sosial, di mana dampak itu dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat mayoritas dan juga masyarakat minoritas. Dari dampak kesenjangan sosial itu dapat menyebabkan lagi dampak kepada negara kita Indonesia, di mana hal itu dapat memecahkan persatuan yang akhirnya membuat Indonesia tercelah. Kemudian ada upaya penyelesaian dan peran pemerintah. Pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi
antar warga dan jemaat untuk mencari solusi damai. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ini adalah dengan menjadikan kantor kecamatan sebagai rumah ibadah sementara. Tetapi, solusi yang telah diberikan oleh pemerintah daerah ini itu hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar permasalahan. Pemerintah daerah juga seharusnya melakukan sosialisasi agar tercipta kesadaran toleransi antar umat beragama. Dan pemerintah daerah harus menindak tegas para pelaku intoleransi. Pemerintah daerah juga harus meninjau ulang regulasi tentang pendirian rumah ibadah agar tidak terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Peran aktif tokoh agama, masyarakat sipil, dan media juga penting untuk membangun kesadaran toleransi dan agar tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang. Kesimpulan, dari analisis kasus pelarangan ibadah jemaat Kristen Tesalonika di Tangerang, dapat disimpulkan bahwa intoleransi beragama masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Kami kelompok 8 merekomendasikan agar pemerintah melakukan perbaikan regulasi pendirian rumah ibadah dan meningkatkan edukasi tentang pentingnya toleransi di masyarakat. Selain itu, penting juga untuk membangun interaksi atau dialog antar umat beragama secara rutin guna mempererat persatuan dan kesatuan. Hal ini selaras dengan amanat agung yang tercantum dalam Matius 28 ayat 19-20 yang bunyinya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam amanat agung, kita diajarkan kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap sesama. Amanat agung bukan hanya perintah untuk memberitakan Injil, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam damai dan membangun keharmonisan antar umat beragama, sebagaimana nilai kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Sikap ini juga sesuai dengan misi Kristen yang relevan dengan konteks Indonesia yang pluralistik, sekaligus menolak interpretasi sempit mengenai amanat agung yang dapat menimbulkan konflik lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Murni yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam.